Kenalkan, nama saya Mia Fadila. Dan saya Melani. Saya saya Simulani Yusuf. Saya Salsabila Nurul. Saya Nicholas Niasi. Saya sendiri Ahmad Ihsan. Sebelum memasuki materi, kita akan mendengarkan yel-yel dari kelompok kami. 2, 3, 4. Di sini ada kelompok 4. Tunjukkan bersama kawan. Disiplin, berani dan setia. Akan mengemuka pendapat kami. Di sini ada kelompok 4. Tunjukkan bersama kawan. Disiplin, berani dan setia. Majulah, ayo maju, menyerbu serbu. Siapa kita? Kelompok 4 PKMB. Jaya, jaya, jaya. Nah, masuk pada topik pertama. Jadi hak asasi manusia dan kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan prinsip penting dalam konteks kebebasan berbicara dan demokrasi. Jadi hak asasi manusia merupakan prinsip yang melindungi hak-hak individu tanpa adanya diskriminasi, sedangkan kemerdekaan menyampaikan pendapat ini merupakan bentuk pengimplementasian daripada adanya hak asasi manusia ini. Ini juga merupakan hal yang esensial yang harus ada pada negara demokrasi, karena ini memungkinkan warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ataupun menyampaikan kritik ataupun melakukan perubahan-perubahan positif yang ada pada masyarakat. Nah, karena begitu pentingnya hak asasi manusia dan kemerdekaan menyampaikan pendapat ini, maka kelompok kami mencoba mengembangkan rencana kerja melalui kebijakan yang telah diusulkan oleh kelompok sebelumnya. Jadi kelompok sebelumnya itu mengusulkan sebuah kebijakan, yaitu yang pertama hak menyampaikan pendapat melalui tulisan dan mimbar bebas. Kemudian yang kedua, ruang digital sebagai tempat menyuarakan pendapat. Nah, kelompok kami mencoba mengkolaborasikan atau menyatukan kedua kebijakan ini menjadi satu kebijakan, yaitu menyampaikan dan menyuarakan pendapat melalui tulisan mimbar bebas maupun melalui ruang digital. Nah, untuk lebih mengetahui lebih jelas kebijakan ini akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Saya serahkan. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya, bahwa kelompok kami telah mengembangkan rencana kerja, yaitu menyampaikan dan menyuarakan pendapat melalui tulisan mimbar bebas maupun ruang digital. Selanjutnya, menyampaikan dan menyuarakan pendapat melalui tulisan mimbar bebas maupun dalam ruang digital adalah praktik penting dalam demokrasi yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam dialog publik. Hak untuk menjelaskan atau menyuarakan pendapat melalui tulisan maupun mimbar bebas atau yang biasa dikatakan sebagai pidato adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara luas dalam berbagai sistem demokratis. Nah, sementara dalam ruang digital adalah salah satu platform penting yang telah diakses oleh berbagai individu dalam menyuarakan pendapat. Adapun internet dan media sosial telah memberikan akses luas kepada orang-orang untuk berbagi pandangan, pemikiran dan ide. Nah, di sini kelompok kami telah memberikan beberapa contoh dari bentuk menyuarakan dan menyampaikan pendapat melalui tulisan mimbar bebas maupun media sosial atau ruang digital. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mengidentifikasi terkait kelompok-kelompok atau orang-orang baik itu mendukung maupun tidak mendukung terhadap kebijakan yang kami usulkan. Pada bagian pertama, kita melihat adanya kelompok masyarakat atau perorangan yang mendukung kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu organisasi hak asasi manusia. Nah, organisasi-organisasi yang ada di dalamnya seperti Amnesty International dan Freedom House, dia merupakan organisasi yang sangat aktif dalam mendukung hak asasi manusia, termasuk dalam kebebasan berpendapat. Nah, yang kedua yaitu kelompok aktivis dan advokasi. Nah, banyak kelompok-kelompok
aktivis dan advokasi baik itu di tingkat nasional maupun internasional yang sangat memperjuangkan hak asasi manusia dengan menjaganya juga, yaitu dengan menggunakan sarana seperti melalui kampanye, demonstrasi, petisi dan aksi-aksi lainnya. Nah, yang terakhir yaitu jurnalis dan media. Nah, kelompok yang terakhir ini termasuk kelompok yang sangat independen karena dia mendukung kebijakan tersebut dengan memanfaatkan sektor publik, yaitu dengan menyuarakan kebebasan berpendapat. Adapun kelompok masyarakat pemerahan yang mungkin dia mendukung pembicaraan tersebut yaitu kelompok konservatif. Konservatif cenderung tidak memiliki pandangan yang berbeda tentang perubahan sosial dan kebebasan berekspresi. Kelompok konservatif tidak mendukung untuk menyampaikan pendapat melalui tulisan bebas dan produktif karena mereka percaya bahwa hal ini akan menjadi penyebaran informasi yang salah atau propaganda yang akan melenyapkan nilai-nilai dan budaya mereka. Hal ini bisa mengarah pada konflik dan kekacauan. Selain itu, mereka percaya bahwa ini akan menjadi mengganggu stabilitas sosial. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau perorangan dari rencana kerja yang kami buat. Yang pertama itu ada ikut dalam diskusi publik. Di sini langkah ini bisa dilakukan dengan mencari melalui forum atau acara yang relevan terkait isu-isu kemerdekaan menyampaikan pendapat dengan cara membagikan pandangan dan berusaha mencari kesempatan untuk mengambil pendapat masyarakat dengan argumen yang kuat. Yang kedua, menggunakan media sosial. Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pendapat dengan menggunakan platform berbagai tulisan, video, dan konten lainnya, atau menggunakan segala relevan dan mengajak orang lain berdiskusi. Yang ketiga, bangun jaringan. Membangun hubungan dengan individu dan organisasi-organisasi yang memiliki minat yang sama bersejalan. Dengan membangun jaringan, kita dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dan berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Terima kasih. Kami akan mengidentifikasi pejabat atau badan pemerintah yang mendukung atas kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun pejabat atau badan pemerintah yang mendukung kebijakan yang diusulkannya yang satu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga independen di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat. Mereka secara aktif mendukung dan memperjuangkan kebebasan berpendapat di berbagai platform termasuk melalui tulisan, bebas dan virtual digital. Kedua yaitu bagian komunikasi yang ketiga. Kemudian komunikasi yang ketiga memiliki peran untuk mengatur dan memastikan kebebasan berpendapat serta akses yang adil dan terbuka di ruang digital. Mereka mendukung kebijakan yang memastikan perlindungan informasi, keamanan data serta kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Ketiga yaitu Dewan Pers. Dewan Pers adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi profesi jurnalis Indonesia. Mereka memiliki mandat untuk memastikan kebebasan berpendapat dan keberagaman pendapat di media, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam ruang digital. Nah, selanjutnya ada pejabat atau badan pemerintah yang kemungkinan tidak mendukung adanya kebijakan menyampaikan dan menyuarakan pendapat melalui tulisan, mimbar bebas maupun melalui ruang digital, yaitu ada pemerintah yang otoriter. Nah, di sini pemerintah otoriter cenderung tidak mendukung adanya kebebasan untuk
seperti adanya demonstrasi, petisi, dan aksi-aksi lainnya. Karena menurut mereka, hal ini dapat dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas maupun stabilitas mereka sendiri. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya menjelaskan bagaimana langkah-langkah mendapatkan dukungan dari pejabat atau badan pemerintah. Nah, di sini kelompok kami menunjukkan empat, yaitu yang pertama identifikasi pejabat atau badan yang relevan. Nah, identifikasi pejabat atau badan yang berwenang dalam mempengaruhi kebebasan berpendapat. Nah, contohnya seperti kementerian terkait, komisi HAM, atau lembaga yang relevan. Nah, yang kedua yaitu membangun jaringan dan kemitraan. Nah, di sini bangun jaringan dengan individu atau organisasi yang memiliki niat yang sama dalam mempromosikan kebebasan berpendapat. Nah, yang ketiga yaitu perlibatan masyarakat. Nah, di sini libatkan masyarakat secara aktif dalam menyuarakan pendapat mereka, tentang kebijakan tersebut. Berbagai informasi, edukasi, ataupun ruang diskusi tentang kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu kolaborasi dengan media. Nah, di sini membangun hubungan yang baik dengan media dan wartawan yang dapat membantu menyuarakan pendapat mereka tentang pentingnya kebebasan berpendapat. Hak untuk menyampaikan dan menyuarakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dalam konteks demokrasi dan kebebasan berbicara. Menyampaikan dan menyuarakan pendapat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tulisan, mimbar bebas, dan ruang digital. Banyak kelompok masyarakat yang mendukung partisipasi ini sebagai bagian dari hak asasi manusia, demokrasi, dan partisipasi publik. Dalam masyarakat demokratis, hak untuk berpendapat merupakan salah satu pilar utama yang sangat penting bagi masyarakat berpartisipasi, memperkuat transparansi, dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok portofolio 4. Tadi sudah dijelaskan bagaimana siapa saja orang-orang atau kelompok masyarakat yang kemungkinan mendukung ataupun menolak kebijakan yang kami usulkan, maupun badan atau pejabat pemerintahan yang mendukung atau menolak kebijakan kami. Tadi sudah dijelaskan pula langkah-langkah untuk mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat atau badan pemerintahan. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.